Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami Dari kelas 12 MIPA 7 akan menjelaskan peristiwa mutasi dari sindrom Edward. selamat menyaksikan. Dadah. Halo semuanya, nama saya Arifin Sotofiatun dari absen nomor 2. Dan di sini aku akan menjelaskan pada kalian apa sih itu sindrom Edward. Nah, sindrom Edward ini adalah kelainan di mana seseorang memiliki kelebihan kromosom sehingga mereka mengalami pertumbuhan yang lambat. Dan oleh karena itu, penyakit sindrom Edward ini hanya ada satu dari 5.000 sampai 6.000 bayi yang lahir secara normal. Penyakit ini biasanya menyerang bayi yang masih kecil ataupun saat mereka sedang dalam kandungan. Halo semuanya, nama aku Gita Friska, nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri dan gejala pada sindrom Edward atau biasanya disebut dengan trisomi 18. Yang pertama, biasanya anak akan lahir dengan berat badan yang rendah, di mana akan lebih ringan daripada umumnya. Lalu yang kedua, bagian oksipital atau kepala bagian belakangnya akan lebih menonjol. Yang ketiga, mulut dan rahang yang tidak berkembang atau tetap kecil, biasanya disebut dengan mikrogenati. Lalu yang keempat, bagian pada telinganya terjadi dysphatic ears, di mana posisi telinga lebih rendah dan terlihat seperti melipat. Lalu yang kelima, leher dan dadanya tampak pendek. Lalu yang keenam, pada bagian kakinya ada yang membesar dan membengkok, dan pada bagian tumitnya ada yang rada menonjol. Lalu yang ketujuh, pada bagian tangannya akan ada yang terus mengepal, di mana jarinya akan menumpuk di tengah jari pada bagian jari tengah, di mana kondisi ini biasanya disebut dengan Clinician's head. Lalu yang kedelapan, perkembangan mental pada anak akan terhambat. Lalu yang kesembilan, biasanya anak yang mengalami sindrom Edwards akan memiliki masalah pada saat makan, bernafas, melihat, dan mendengar. Halo semuanya, aku Salsabila, absen 31. Di sini aku akan menjelaskan penyebab dari sindrom Edward. Sindrom Edward merupakan jenis mutasi kromosom dan terjadi karena perubahan jumlah kromosomnya. Sindrom Edward ini termasuk ke dalam perubahan jumlah aneuploid karena perubahan jumlah yang terjadi hanya pada salah satu kromosomnya saja. Umumnya, manusia itu memiliki 46 kromosom, 23 dari ibu dan 23 lain dari ayah. Namun, sindrom Edward ini pada kromosom nomor 18 terjadi penambahan kromosom. Jadi ada trisomi, yaitu penambahan satu kromosom, harusnya 2 bertambah 1 menjadi 3. Jadi, penderita sindrom Edward ini memiliki total 47 jumlah kromosom. Halo, saya Risti, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang hidup penderita sindrom Edward. Rata-rata umur bayi yang lahir dengan trisomi 18 adalah 3 hari hingga 2 minggu. Studi menunjukkan bahwa 60% hingga 75% anak bertahan hidup selama 24 jam. 20% hingga 60% selama 1 minggu, 22% hingga 44% selama 6 bulan, dan 5% hingga 10% selama lebih dari 24 jam hingga 1 tahun. Halo, saya Salsara Septiani, absen 30. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sindrom Edward. Yang pertama, trisomi 18 mosaik, di mana salinan ekstra kromosom terdapat di beberapa sel tubuh. Biasanya, angka harapan hidup bisa mencapai dewasa. Pada trisomi 18 mosaik biasanya terjadi pada 1 dari 20 bayi. Yang kedua, trisomi 18 parsial, di mana salinan ekstra kromosom 18 tidak lengkap atau hanya terbentuk sebagian. Biasanya trisomi 18 parsial ini dipengaruhi oleh faktor keturunan. Pada trisomi 18 parsial paling jarang, di mana hanya 1 dari 100 kasus sindrom Edward. Yang ketiga, trisomi 18 total, di mana salinan kromosom 18 lengkap ada di dalam seluruh tubuh manusia. Trisomi 18 total ini paling sering terjadi sebanyak 94% dari kasus sindrom Edward. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satosa kembali dari absen 32. Di sini saya akan menerangkan
cara upaya penyembuhan sindrom Edward. Tetapi sindrom Edward itu belum ada pengobatan atau tindakan medis yang dapat mengatasi sindrom Edward tersebut, tetapi dapat ditangani atau dapat meningkatkan gejala tersebut, yaitu caranya adalah 1. Mengatasi infeksi jika terjadi infeksi. Kedua, pemasangan selang makan dengan selang nagostrik atau selang gastromi agar dapat mengatasi masalah kesulitan menelan makanan tersebut. Lalu yang ketiga, penanganan terhadap gagal jantung atau kelainan jantung tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.